kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya adik-adik sekalian. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik sekalian, apa kabar? Nah, kakak berharap adik-adik sekalian sehat-sehat selalu ya. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi satu lagu dari terbit matahari. Nah, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Tapi sebelum kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria, kakak mau mengingatkan satu hal. Siapkan Alkitab, siapkan Kidung Ceria, dan tidak lupa amplop persembahan syukur. Nah, adik-adik disiapkan dulu ya semuanya. Kalau adik-adik sudah menyiapkan itu semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Segala Kemuliaan. Suara anak-anak memuji
dalam doa untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih, berkat, dan karunia yang Tuhan sudah limpahkan pada kami dari pagi hingga pada saat ini. Biarlah kiranya apa yang sudah Bapa berikan kepada kami, boleh kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Bapa, pada saat ini kami akan melaksanakan impa. Kami akan mendengarkan berita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Maya. Biarlah kiranya Bapa berkati Kak Maya. Bapa senantiasa memberikan Roh Kudus-Mu untuk Kak Maya menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang nanti Kak Maya sampaikan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, bertemu dengan Kak Maya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya ya. Siapkan Alkitabnya, pembacaan kita terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 30. Kalau sudah terbuka, diberi pembatasnya, kemudian kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami belajar bersama-sama supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami, bahkan pembacaan firman sampai dengan perenungan ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita akan baca mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Adik-adik membaca juga di rumah ya. Kita mulai. Yesus ditolak orang Yahudi. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenali mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku
lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus, Hosiana. Ya, adik-adik, sesuai pembacaan Alkitab kita pada hari ini, di mana kita melihat dalam pembacaan kita bagaimana waktu itu Yesus hadir, Yesus datang ke kota Yerusalem, dan pada saat itu sedang ada hari raya pentahbisan Bait Allah. Nah, acara pentahbisan atau hari raya pentahbisan Bait Allah ini tentunya dihadiri oleh banyak orang. Jadi bukan hanya beberapa orang, tetapi oleh banyak orang. Pasti orang-orang berkumpul di situ kan. Nah, kemudian ketika saat itu Yesus sedang berjalan-jalan di pelataran Salomo namanya. Nah, Yesus sedang berjalan-jalan di situ. Berkumpullah orang-orang banyak ini menghampiri Yesus. Mereka datang menghampiri Yesus. Mereka bukan sapa halo-halo, enggak, tapi mereka bertanya, benar gak sih Yesus ini Raja? Benar gak sih Yesus ini Mesias? Benar gak sih Yesus ini penolong untuk mereka yang akan membebaskan mereka dari penderitaan mereka selama ini? Jadi mereka berpikir Yesus adalah Raja seperti raja-raja yang harus berperang adik-adik, melawan musuh. Nah, padahal adik-adik, Yesus sudah melakukan banyak perbuatan yang sangat mengagumkan. Ia menyembuhkan orang yang buta, yang tuli, ia membuat orang yang bisu bisa berbicara, kemudian ia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Apalagi adik-adik yang adik-adik sering dengar, orang lumpuh yang bisa berjalan. Kemudian apalagi? Banyak ya adik-adik apa yang sudah Yesus lakukan. Bahkan Yesus juga membangkitkan orang yang mati. Nah, adik-adik, selain menyembuhkan orang sakit, membuat keajaiban-keajaiban, Yesus juga mengajarkan kepada orang-orang bahwa mereka harus taat dan melakukan perintahnya. Nah, tetapi orang-orang yang diajarkan Yesus ini ada yang tidak mau mendengar, tidak mau taat, dan tidak mau melakukan perintah Yesus. Itu yang Yesus gambarkan sebagai gembala dan domba-dombanya. Yesus katakan mereka yang tidak mau mendengar dan tidak mau taat karena mereka bukan domba-dombanya. Adik-adik bisa lihat ya. Jadi contoh seorang gembala dan domba-dombanya. Di mana gembala itu berada, maka domba-dombanya akan mengikut dia. Gembala itu akan mengiringinya, gembala itu akan menuntunnya, gembala itu akan menjaganya supaya domba-dombanya tidak tersesat, domba-dombanya tidak terjatuh, domba-dombanya tidak hilang. Nah, domba-dombanya pun mengenal siapa gembalanya. Ya, jadi adik-adik, itu yang Yesus inginkan, seperti domba-domba yang taat kepada gembalanya. Maka orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, juga menjadi orang-orang yang taat dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, barang siapa yang taat dan mengikuti perintah Yesus, Yesus sampaikan bahwa ia adalah milik kepunyaan Yesus. Dan bagi mereka yang taat dan setia padanya, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik bersyukur jika adik-adik masih punya orang tua yang lengkap, punya mama, punya papa. Nah, mungkin ada juga di keluarga kita ada tante, om, atau oma opa kita. Tapi jika adik-adik masih punya orang tua yang lengkap, mama, papa, adik-adik sangat bersyukur. Karena mama, papa menuntun kita, memelihara kita, merawat kita, membesarkan kita. Kalaupun mungkin ada yang tinggal salah satunya, tetap orang tua kita itu adalah orang yang membesarkan kita. Tuhan memakai orang tua kita untuk menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita. Oleh karena itu, adik-adik,
sebagai anak-anak Tuhan yang juga mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana mama papa ajarkan kepada kita juga untuk kita taat dan rajin mendengarkan firman Tuhan, maka adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita juga taat terhadap perintah dan nasihat orang tua kita, mama papa kita. Itu juga yang Tuhan inginkan dari pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya, jadi adik-adik menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran serta mengikuti perintah Tuhan Yesus lewat ketaatan dan dengar-dengaran pada orang tua kita. Pernah nggak mama sama papa kita mencelakakan kita? Tidak kan? Pasti mama sama papa kita mau melindungi kita, memberikan yang baik bagi kita, memberi makan kita, memberi makan adik-adik, memberikan buku-buku pelajaran, memenuhi kebutuhan adik-adik, bahkan juga merawat ketika adik-adik sakit. Ketika adik-adik mungkin nakal, dimarahin, bukan karena tidak sayang, tetapi karena mama papa mau menuntun adik-adik, melindungi adik-adik supaya adik-adik tetap boleh ada di dalam kebenaran, supaya adik-adik tetap bisa berbuat yang benar. Ketika salah, kembali untuk berbuat yang benar. Nah, adik-adik, lewat firman Tuhan kita juga hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengenal bagaimana orang tua kita, mama papa kita, menjadi pelindung kita, menjadi penolong kita. Mereka merawat dan membesarkan kita, melindungi kita, dan memberikan apa yang kita perlukan. Lewat firman Tuhan juga hari ini mengajarkan kepada adik-adik, terutama mungkin yang udah lebih besar. Nah, pelajarannya udah lebih tinggi nih. Jadi adik-adik diajarkan untuk berbuat baik, menjadi berkat bagi sesama kita. Bisa lewat keluarga kita menjadi berkat bagi orang tua kita, bagi teman-teman, bagi kakak adik kita di rumah, baru bagi saudara-saudara kita. Kemudian menjadi berkat juga di luar rumah. Mungkin ada di teman-teman kita di sekolah, ataupun ada di teman-teman kita ketika kita berada di antara teman-teman kita di rumah, ataupun di mana saja adik-adik punya teman. Nah, adik-adik yang sudah lebih besar sudah bisa menjadi contoh yang lebih baik lagi buat sekelilingnya. Itu berarti kita menjadi berkat. Dengan menjadi berkat bagi orang lain, maka kita menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan serta mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, ketaatan kita kepada perintah Tuhan juga bisa kita lihat bagaimana kita punya hati yang mau menolong sesama kita, mempunyai hati yang berbelas kasih, memberikan bantuan kepada orang lain di saat mereka membutuhkan, dan mungkin kita memiliki lebih, maka kita punya hati untuk menolong dan memberikan kepada mereka. Kemudian juga bukan hanya menolong dalam bentuk barang, tetapi juga dalam bentuk tenaga. Mungkin ada teman kita yang kesulitan, yang memerlukan bantuan, atau mungkin keluarga kita yang memerlukan bantuan, atau mungkin kita melihat tetangga kita yang memerlukan bantuan. Ketika mereka ada dalam kesulitan, kita lakukan perbuatan baik itu dengan menolong mereka tanpa meminta balas jasa. Nah, itu yang Tuhan inginkan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, sekali lagi, selain kita menyadari bahwa orang tua kita menjadi pelindung kita, sehingga kita juga harus taat dan dengar-dengaran kepada mereka, serta setia kepada mereka, maka kita juga bisa menjadi berkat lewat keluarga kita dan teman-teman kita, serta lingkungan dimanapun kita berada. Adik-adik bisa menjadi juga contoh bagi teman-teman yang lainnya dengan mau taat dan mendengar nasihat Bapak Ibu guru di sekolah, kakak layan di IMPA ketika menyampaikan firman Tuhan, ataupun juga bisa menjadi anak-anak yang memberikan contoh bagi adik-adiknya yang lebih kecil lagi. Ya. Nah, adik-adik, itu yang Tuhan inginkan kita lakukan lewat firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memampukan adik-adik, memampukan kita semua untuk menjadi anak-anak yang mau taat, setia, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada,
dan tetap percaya bahwa Yesus sanggup melakukan dan menolong kita untuk melakukan semua yang kita perlukan untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan mengangkat pujian "Dengar Hai Kawanku". Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Ya, baiklah, kita tiba pada doa syafaat. Adik-adik luangkan waktu sejenak aja untuk berdoa. Kita berdoa buat gereja, buat pemerintahan kota, buat bangsa dan negara, juga buat teman-teman kita yang mungkin dalam kelemahan tubuh, atau teman-teman kita yang sedang bersuka cita karena berulang tahun. Dan juga berdoa buat masing-masing kita semuanya, supaya kita tetap diberikan kesehatan dan semangat walaupun kondisi pandemi seperti saat ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami GPIB Shalom Balikpapan. Tuhan kiranya memberkati para pendeta dan presbiter yang ada yang berpelayanan di GPIB Shalom secara khusus, agar mereka dapat melayani dengan setia. Biarlah juga hikmat daripada Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka dalam tugas tanggung jawab panggilan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga GPIB Shalom dengan setiap program-program yang direncanakan ataupun mungkin yang saat ini sementara berjalan, sehingga Tuhan setiap program boleh terlaksana dengan baik dan dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap pergumulan, tantangan yang ada di dalam GPIB Shalom, Tuhan juga kiranya campur tangan sehingga itu boleh teratasi dan terselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami Balikpapan khususnya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk ketentraman, kedamaian yang ada sampai dengan saat ini, dan biarlah kiranya terus kota kami di dalam perlindungan Tuhan. Ketentraman dan juga kedamaian boleh kami rasakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin kota kami. Tuhan kiranya memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan demi kemajuan pertumbuhan kota. Tuhan Yesus, kami tidak lupa juga berdoa buat teman-teman kami, rekan-rekan kami, kakak-kakak layan, Pelkat, PA. Tuhan memberkati setiap kakak-kakak layan dalam tugas panggilan pelayanannya Tuhan. Biarlah semakin hari juga semakin boleh bertambah kakak layan yang melayani di Pelkat PA. Dan biarlah ya Tuhan juga memberkati kesehatan, kekuatan setiap kakak layan. Bahkan juga untuk rekan-rekan kami juga Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Begitu juga dengan adik-adik layan kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memberkati, menyembuhkan mereka. Buat kakak-kakak lain dan adik-adik lain kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, biarlah sukacita mereka senantiasa dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sukacita ini juga boleh diwujud nyatakan lewat kehidupan sehari-hari yang tetap berusaha untuk mentaati firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga para orang tua dari adik-adik layan khususnya yang mungkin saat ini tidak bersama-sama dengan adik-adik karena posisi yang ada di luar kota. Tuhan kiranya melindungi setiap anggota keluarga yang sedang mencari nafkah dan terpisah dari keluarganya di Balikpapan Tuhan. Biarlah kiranya tiba saatnya boleh berkumpul dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mohon ampun akan dosa dan salah kami yang kami lakukan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon, serta kami menaikkan dan menutup
tutup doa kami ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Dalam Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Maya. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Jangan lupa ya, persembahan syukur dimasukkan ke dalam amplop, lalu minta tolong pada papa, mama, opa, oma untuk menyerahkannya ke kantor gereja. Atau bisa juga pada saat papa dan mama pergi ibadah hari Minggu atau ibadah rumah tangga di hari Rabu, boleh juga dibawa untuk dimasukkan di tempat persembahan. Ya adik-adik, untuk mengiringi kita memberikan persembahan syukur, kita akan menyanyi lagu Tuhan Ambil Hidupku. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah memberikan persembahan syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita pada saat ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan kami juga sudah boleh memberikan persembahan syukur yang kesemuanya itu berasal daripadamu. Bapa, biarlah kiranya apa yang sudah kami boleh berikan pada saat ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik
mengakhiri impa kita hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk impa kami yang sudah boleh berjalan, bahkan sampai di penghujung impa saat ini Tuhan. Biarlah kiranya firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan kiranya impa kami berkenan di hadapan Tuhan, ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, dan ini juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami. Tuhan tetap menyertai, menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada, baik saat ini sampai seterusnya ya Tuhan. Biarlah kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus senantiasa melingkupi kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri impa kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita berpisah, kita terima kasih dulu buat Kak Neni yang sudah membawakan liturgi kita pada hari ini sebagai liturgos. Nah, adik-adik tetap menjaga kesehatan ya, dan mengikuti prokes, dan jangan lupa kita akan bertemu minggu depan di impa secara Zoom sekaligus sebagai perayaan Paskah Pelkat PA. Kita akan bertemu ya adik-adik. Adik-adik boleh join dan bergabung di Zoom minggu depan, dan akan bertemu dengan teman-teman kita yang lainnya walaupun masih secara online. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik, menyertai adik-adik, senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, dan semangat kepada adik-adik untuk menjalani setiap hari dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Dah. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, kita ucapkan terima kasih untuk Kak Maya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Dan jangan lupa minggu depan untuk kita ikut ibadah impa kembali. Nah adik-adik, jangan lupakan juga ya, meskipun pada saat ini situasi sudah mulai aman, tapi adik-adik tetap harus sesuai dengan prokes ya, untuk menjaga kesehatan kita masing-masing ya. Selesailah impa kita, sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye adik-adik, sampai jumpa lagi.